Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Nabila Turnajaya sebagai moderator dan presentator kelompok 5. Kami akan membahas toharoh, najis, hadas, pembagian, dan cara mensucikannya. Tanpa memperpanjang mukadimah, kita langsung saja masuk ke materi pertama. Materi pertama adalah toharoh. Pengertian toharoh. Toharoh secara bahasa membersihkan kotoran, baik kotoran yang berwujud maupun yang tak berwujud. Kemudian secara istilah, toharoh artinya menghilangkan hadas, najis, dan kotoran dari tubuh yang menyebabkannya tidak sahnya ibadah lainnya, menggunakan air atau tanah yang bersih. Sedangkan menurut hukum syara', toharoh artinya suci dari hadas dan najis. Perkara bersuci. Perihal bersuci meliputi beberapa perkara tersebut, yaitu alat bersuci seperti air, tanah, dan sebagainya. Kaifilat atau cara bersuci, jenis najis yang perlu disucikan, benda yang wajib disucikan, dan sebab-sebab atau keadaan yang menyebabkan wajib bersuci. Jenis toharoh. Toharoh terbagi menjadi dua, secara batin dan secara lahir. Keduanya termasuk di antara cabang keimanan. Toharoh batiniyah ialah menyucikan diri dari kotoran kesyirikan dan kemaksiatan dari diri dengan cara menegakkan tauhid dan beramal soleh. Toharoh lahiriyah ialah mensucikan diri, menghilangkan hadas dan najis. Bentuk toharoh. Yang terakhir, bentuk toharoh. Toharoh dengan air seperti wudhu dan mandi besar atau junub. Dan ini adalah bentuk bersuci secara asal. Toharoh dengan tanah atau debu yakni tayamum, sebagai pengganti air ketika tidak ada air ataupun sedang berhalangan menggunakan air. Materi selanjutnya akan disambung oleh teman kita. Saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu mengenai pembagian toharoh. Toharoh dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu toharoh hadas dan toharoh khobats. Toharoh hadas yaitu mensucikan hadas, sedangkan toharoh khobats merupakan mensucikan kotoran. Toharoh hadas mensucikan hadas itu khusus pada badan, sedangkan toharoh khobats yaitu mensucikan yang termasuk ke dalam badan, pakaian, serta tempat. Mensucikan hadas pada badan dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu jika itu hadas besar dapat disucikan dengan cara mandi, dan hadas kecil dapat disucikan dengan cara berwudu, dan bersuci sebagai ganti keduanya dengan tayamum apabila ada uzur. Selanjutnya itu khobats, mensucikan kotoran yang termasuk kepada badan, pakaian, serta tempat dapat disucikan dengan cara membasuh, mengusap, dan memercikan. Perkenalkan, nama saya Agus Sintia Putri. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian najis dan macam-macam najis. Yang pertama, najis adalah suatu kotoran. Jika kotoran tersebut menempel pada pakaian atau tempat, maka pakaian atau tempat tersebut tidak dapat digunakan untuk beribadah, semisal sholat. Sebelum kotoran tersebut disucikan dengan cara-cara tertentu sesuai dengan tingkatan najis tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 22. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang mensucikan diri. Hukum bersuci dari najis. Najis adalah kotoran yang harus dibersihkan oleh orang muslim dan mengharuskannya untuk mencuci segala sesuatu yang dikenainya. Allah berfirman dalam surah Al-Mudaththir ayat 4. Dan pakaianmu bersihkanlah. Macam-macam najis. Najis itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, najis muhaffafah, yaitu najis ringan. Najis ringan yang berupa air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum pernah makan sesuatu kecuali air susu ibunya. Yang kedua, najis muhalaza, najis berat. Najis muhalaza adalah najis berat yang berupa najis seperti anjing, babi dan keturunannya. Yang ketiga, najis mutawasitoh, najis sedang. Najis mutawasitoh adalah najis yang selain dari 2 jenis tersebut, seperti segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur manusia dan binatang, kecuali air mani, barang cair yang memabukkan, susu hewan yang tidak halal dimakan, bangkai, juga tulang dan bulu unta, kecuali bangkai manusia dan ikan serta belalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu cara membersihkan najis. Adapun cara membersihkan najis yaitu 1. Najis mukhafafah.
dengan cara memercikkan air ke daerah atau area yang terkena najis. Lalu setelah itu membersihkan tangan dengan sabun agar tidak menimbulkan bau. Selanjutnya yaitu najis mutawasithah. Adapun cara membersihkannya yaitu kalau najis ini ada bentuk wujudnya, ada baunya, kita cukup membersihkannya dengan cara terlebih dahulu menghilangkan najis ini dari tempat yang terkena najis, lalu membersihkannya dengan air sebanyak 1-3 kali. Kalau seandainya najis ini tidak ada wujudnya, tetapi kita meyakini di tempat itu ada najis, seperti air kencing yang sudah kering, cukup kita membersihkannya dengan cara memercikkan air secukupnya. Selanjutnya yaitu najis mukhalazah, berasal dari najis anjing dan babi. Cara membersihkannya, membasuh benda yang terkena najis tersebut sebanyak 7 kali. Air yang pertama digunakan yaitu air yang tercampur dengan tanah. Baiklah, saya Aldira Sosabila akan membahas tentang hadas. Hadas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah keadaan tidak suci pada seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh melakukan sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Senada dengan KBBI, Ensiklopedia Indonesia juga mengatakan bahwa hadas merupakan ketidaksucian yang dipandang tidak suci oleh syarat dan menghalangi suatu sahnya ibadah. Dapat disimpulkan, hadas adalah suatu keadaan pada diri seseorang yang dianggap bernajis, seperti haid, nifas, dan lainnya, sehingga menyebabkan seseorang tidak dibenarkan untuk melakukan sholat. Dengan ungkapan lain yaitu hadas merupakan keadaan yang menyebabkan seseorang tidak suci. Adapun macam-macam hadas terbagi dua yaitu hadas kecil. Hadas kecil adalah kondisi hukum di mana seseorang sedang tidak dalam keadaan berwudu. Misalnya, seseorang yang tertidur pulas secara hukum telah batal berwuduknya, namun secara fisik tidak ada kotoran yang menempel. Dalam hal ini, dikatakan bahwa orang itu sedang berhadas kecil, dan untuk mensucikannya ia harus bertaharah dengan cara berwuduk dan bertayamum bila tidak ada air. Penyebab hadis kecil yaitu 1. Keluar sesuatu lewat kemaluan, seperti yaitu air kencing, mani, wadi, atau juga dapat berupa benda padat seperti kotoran atau batu ginjal, cacing, atau lainnya. Kedua yaitu tidur. Ketiga yaitu hilang akal. Hilang akal baik karena mabuk atau sakit. Seorang yang minum khamar dan hilang akalnya karena mabuk, maka wuduknya batal. Keempat yaitu menyentuh kemaluan. Selanjutnya yaitu penyebabnya yaitu menyentuh kulit lawan jenis. Ada beberapa larangan bagi mereka yang sedang dalam keadaan hadas kecil, di antaranya yaitu melakukan sholat, menyentuh mushaf, tawaf di seputaran Ka'bah, dan juga khutbah Jumat. Kedua macam-macam hadas yaitu hadas besar. Hadas besar adalah kondisi hukum di mana seseorang sedang dalam keadaan janabah, dan janabah itu adalah status hukum yang tidak berbentuk fisik, maka janabah tidak identik dengan kotoran. Ada beberapa yang menyebabkan kenapa seseorang menyandang status sedang janabah, di antaranya yaitu keluar mani. Dalam hal ini orang yang mengalami keluar mani baik dengan sengaja atau tidak sengaja, meski dia telah mencuci maninya dengan bersih lalu mengganti bajunya dengan yang baru, dia tetap belum dikatakan suci dari hadas besar hingga selesai dari mandi janabah. Adapun yang dilarang dikerjakan seseorang ketika dalam keadaan hadas besar itu sholat, sujud tilawah, tawaf, memegang atau menyentuh mushaf Al-Quran, melafazkannya, serta masuk ke dalam masjid dan berdiam di dalamnya. Untuk mengangkat atau menghilangkan hadas besar, yang harus dijalankan adalah mandi janabah, dan dalam kondisi tidak ada air, mandi janabah bisa digantikan dengan tayamum yang sesungguhnya, bukan hanya berfungsi sebagai pengganti wudhu, tetapi juga berfungsi sebagai pengganti dari mandi janabah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alicia Zahra Saadia akan menyimpulkan kembali apa yang telah teman-teman tadi jelaskan dari awal, yaitu tentang seputar toharoh, hadas, dan najis. Apa itu toharoh? Toharoh adalah mensucikan diri dan menghilangkan nada hadas dan najis. Apa itu hadas dan najis? Hadas dan najis sebenarnya sama, yaitu menghilangkan dan mensucikan diri dari kotoran yang menyebabkan kita tidak dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di manakah terletak perbedaan antara hadas dan najis? Perbedaan hadas dan najis yaitu terletak pada najis
kotorannya dapat dilihat secara fisik, sedangkan hadas lebih ke keadaan diri kita sendiri. Hadas dan najis ini memiliki cara pembersihannya masing-masing seperti yang telah tadi teman-teman kita jelaskan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah dan kurang, kami mohon maaf. Karena kesalahan datang dari kami dan kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.